Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake became born. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether worthy, you're altogether wonderful to me. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Good morning KM Tong Kids. Hari ini tanggal 18 April 2021. Hari Minggu berarti waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, udah siap ya ibadahnya ya. Tapi Lose gak bosan-bosan mengingatkan untuk kalian menyiapkan dahulu Alkitab, celengan untuk nanti persembahan, dan
Yang pastinya siapkan juga uang persembahannya. Sebelum kita mulai ibadah kita, langsung mau ajak kalian untuk berdoa. Yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami rindu untuk memuji nama-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat memuji nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami juga mau menyerahkan jam ibadah ini. Tuhan Yesus yang pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita menyanyikan lagu I Am Here. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Betul sekali. Anak-anak setuju ya, kita ada di sini semuanya karena anugerah Tuhan. Semua karena kasihnya Tuhan sama kita. Yuk sekarang anak-anak close aja kalian untuk berdiri. Kita sadar ya semua kita itu manusia yang berdosa. Tapi karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan, hidup kita diubahkan. Yuk anak-anak kita nyanyikan satu lagu yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, Tuhan Yesus kita emang baik. Yuk adik-adik, kalian boleh duduk, kita mau persembahan. Siapkan, ambil celengan yang tadi, masukkan uang celengan kalian ke dalam celengan, uang persembahan kalian ke dalam celengan. Atau kalian juga bisa scan QR code yang ada di layar, atau minta bantuan mami dan papi untuk transfer melalui rekening BCA. Yuk, kita udah persembahan, kita mau berdoa persembahan. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih kebaikan yang Kau berikan kepada kami dan sekeluarga. Kami berterima kasih Tuhan karena kami sampai hari ini masih diperbolehkan untuk mempersembahkan sebagian pada berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah setiap persembahan yang terkumpul dapat memperluas kerajaan-Mu dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian untuk mendengarnya. Kita angkat satu pujian, ajarku mengerti. Dengan sikap berdoa. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapakku datang, Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang
isi hatimu. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita mau berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti, merenungkan, menyimpan dalam hati, serta melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan kali ini, Lause mau menyampaikan bahwa semua manusia terlahir sebagai orang berdosa dan jauh dari Allah. Bahan Alkitabnya terambil dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, Roma 6 ayat 23 dan 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Anak-anak, apa artinya semua manusia terlahir sebagai orang berdosa dan jauh dari Allah? Artinya semua manusia itu berdosa. Anak-anak berdosa, Lause juga berdosa. Mungkin anak-anak heran, mengapa saya berdosa? Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya juga tidak memfitnah, bahkan saya mengasihi orang tua saya, kok saya berdosa? Lause dulu juga berpikir demikian. Asal kita berbuat baik, tidak melanggar perintah Tuhan, sudah cukup. Tapi ternyata tidak demikian sebenarnya. Kita terlahir sebagai orang berdosa. Kenapa kita terlahir sebagai orang berdosa? Karena kita keturunan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Lalu kenapa kalau Adam jatuh ke dalam dosa, kita jadi ikut terbawa dosa? Anak-anak pernah melihat kambing hitam, anaknya warna apa? Anaknya warna hitam juga. Anak kambing hitam itu bukan karena main di lumpur jadi hitam. Sejak lahir dia hitam. Meskipun tidak bermain di tempat yang kotor, karena keturunannya kambing hitam. Atau serigala, binatang buas. Anak serigala juga buas, kesukaannya memangsa binatang lain, memakan daging dan darah hasil buruannya. Begitu juga manusia terlahir berdosa karena keturunan dari Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Minggu lalu sudah diceritakan, Adam dan Hawa berdosa sebab tidak taat. Mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang Tuhan perintahkan untuk tidak dimakan. Mungkin kita bertanya, kenapa cuma hal sepele makan buah Adam berdosa? Coba kita balik bertanya, kenapa justru hal yang sepele Adam tidak bisa taat? Yang terpenting di sini adalah ketaatan pada perintah Tuhan, terutama dalam menghadapi iblis. Seperti teladan Tuhan Yesus waktu dicobai. Tuhan Yesus taat pada firman yang ada tertulis, sehingga Tuhan Yesus menang atas pencobaan. Pasti lapar setengah mati. Adam dan Hawa makan buah itu bukan karena lapar, tapi dia tertipu oleh iblis, menganggap sepele perintah Allah, bukan karena melakukan hal yang sepele kita pikirkan, tetapi kita harus mempertanyakan mengapa hal yang sepele tidak mau taat. Padahal begitu baiknya Allah
Bukan satu atau dua pohon, tapi semua pohon dalam taman itu boleh dimakan buahnya. Allah cuma minta satu saja, jangan kamu makan. Mengapa tidak taat? Itu sama seperti kita, sering mengeluh dengan persoalan, tidak mensyukuri berkat yang selalu ada. Your problem are temporary, but the blessing of God are forever. Jadi sebenarnya masalah yang kita hadapi itu hanya sementara. Tuhan begitu mengasihi kita, memberkati kita untuk selama-lamanya. Orang yang tidak taat itu, orang yang tidak percaya. Orang yang percaya seharusnya taat meskipun berat. Yunus dibuang ke laut, lalu dimakan ikan, dan tinggal di dalam perut ikan 3 hari, juga karena tidak taat. Kain tidak taat. Akan mencuri emas, tidak taat. Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, tidak taat. Istri Lot cuman menoleh, tidak taat. Jadi tiang garam. Dan yang lain yang tidak taat, Tuhan hukum mereka. Jadi ini peringatan kepada kita. Hati-hati, jangan menganggap enteng perintah Tuhan. Hendaknya kita taat, percaya segala yang diperintahkan Tuhan itu adalah yang terbaik dan terindah bagi kita. Coba anak-anak, kita belajar dari cerita Alkitab orang-orang yang tidak taat. Bagaimana dan yang taat itu bagaimana akhir ceritanya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan demikian. Karena sama seperti orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena Adam jatuh dalam dosa, mengetahui yang jahat dan yang baik. Kenapa Adam tahu yang baik dan yang jahat? Karena yang jahat itu sudah masuk ke dalam Adam. Kain keturunan Adam, kita juga keturunan Adam. Kita tidak diajar jahat. Kita juga tidak belajar jahat. Tapi karena yang jahat itu ada di dalam kita, karena kita juga sudah berdosa, kita suka berbuat yang jahat. Kita manusia celaka. Kita akan mati karena keturunan Adam. Tapi bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus terang. Maka kita yang ada di dalam kegelapan menjadi terang karena persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Kita yang berdosa karena Adam ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Kita yang seharusnya mati karena Adam akan dihidupkan kembali dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, sekarang kita tahu semua manusia terlahir sebagai orang berdosa dan jauh dari Allah. Siapa yang mau dosanya ditebus? Siapa yang mau hidupnya dalam terang? Siapa yang mau hidup dalam tidak binasa? Mari ikutlah berdoa. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Tuhan Yesus, kami percaya akan firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah terang hidup yang menebus dosa kami. Tuhan Yesus juga adalah hidup dan roh yang menghidupkan. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Kami mau bersekutu dengan Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus masuk ke dalam kami ya Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali
dalam persekutuan dengan Kristus. Bersertalah dan pimpinlah kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah anak-anak mengerti apa yang disampaikan hari ini? Apakah anak-anak ada pertanyaan? Langsung mau bertanya, apakah semua orang berdosa? Ya, semua orang berdosa. Apakah Kain berdosa? Iya, Kain berdosa. Apakah Habel berdosa? Bingung tidak jawabnya. Kain dan Habel adalah manusia keturunan Adam. Jadi Kain maupun Habel dua-duanya berdosa. Hanya Kain tidak taat, sedangkan Habel itu taat. Bagaimana kita orang berdosa supaya selamat? Percaya dan terima Tuhan Yesus dan jadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, hari ini kita belajar bahwa setiap manusia telah jatuh dalam dosa karena merupakan keturunan Adam dan Hawa. Dan satu-satunya jalan bebas dari kuasa dosa adalah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Mari anak-anak kita sekarang masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini adalah terambil di dalam Roma 5 ayat 19. Kita baca sama-sama Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti orang ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Sekali lagi, Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Artinya sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Adam, semua orang termasuk kita juga telah menjadi orang yang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa itu? Yaitu Tuhan Yesus yang taat waktu digodai oleh iblis, bahkan dia taat sampai akhir hidup, sampai mati di kayu salib, dia taat. Semua orang karena ketaat Tuhan Yesus itu dijadikan orang yang benar bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, firman Tuhan sudah kita dengar. Kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Kita nyanyikan dulu lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Anak-anak, mari kita tunduk kepala. Kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Yang kita butuhkan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Dah. Anak-anak, mari kita berdoa. Minggu ini kita berdoa untuk gereja kita. Anak-anak, tahukah tanggal 13 April 2021 gereja kita GKM Kaimtong Tuhan pelihara 63 tahun. Mari kita berdoa, bersyukur sekali Tuhan sudah memelihara dan mencukupi gereja GKM Kaimtong gereja kita. Tahukah anak-anak, di depan gedung gereja, nama gereja kita selain GKM Kaimtong adalah Gereja Kristen Immanuel. Anak-anak pasti tahu ya arti kata Immanuel. Nama gereja kita Immanuel adalah Allah beserta kita. Mari kita berdoa, meminta maaf kepada Tuhan atas kesalahan kita. Memohon biar Allah selalu bersama-sama kita sebagai jemaat Tuhan di GKM Kaimtong. Anak-anak, apakah anak-anak tahu apakah cita-cita dari gereja kita? Cita-cita dari gereja kita menjadi murid yang sepikir sehati dalam Kristus untuk pemulihan Tuhan. Ya anak-anak, mari kita berdoa ya, supaya kita menjadi murid yang baik, yang sungguh-sungguh punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Hati kita dipenuhi kasih Kristus agar hidup kita bersama-sama bisa memuliakan Tuhan. Tahukah anak-anak, hamba Tuhan yang penuh waktu melayani di gereja kita? Mari kita doakan ya, biar hamba-hamba Tuhan itu hatinya selalu murni, selalu mengasihi Tuhan, mengajarkan kepada kita firman Tuhan. Mari anak-anak berdoa untuk gereja kita. Nanti pokok doanya langsung kirim ke WA grup tiap kelas ya. Boleh direkam lewat HP kalau sekelas supaya lo sekelas bersama-sama mengaminkannya. Amin itu ya Tuhan. Atau anak-anak bisa telepon, WhatsApp, video call untuk berdoa bersama-sama langsung di kelas. Karena jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Mari anak-anak semangat berdoa.